apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 13 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 2 motor tabrakan keras di Tanjakan Halong, 3 korban dilarikan ke rumah sakit Siloam. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Tanjakan Desa Halong, berjarak sekitar 10 meter dari tempat pengisian mobil tangki air Jalan Walter Monginsidi, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Rabu 12 November 2025 malam. Tabrakan keras antara 2 unit sepeda motor ini menyebabkan 3 orang mengalami luka berat hingga dilarikan ke rumah sakit Siloam. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Kapolresta menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Melibatkan sepeda motor Honda Blade berplat DE4199AK yang dikendarai oleh Jasviandri Nahumuri, 26 tahun, dan sepeda motor Honda Beat berplat DE3559XY. Motor Honda Beat ini dikendarai oleh seorang remaja, Cesario Rafael Karels, 17 tahun, yang berboncengan dengan Cecilia Tesalonika Karels, 20 tahun. Menurut keterangan kepolisian, tabrakan terjadi ketika Honda Blade yang dikemudikan Jasviandri Nahumuri sedang bergerak dari arah kota Ambon menuju desa Paso. Secara bersamaan dari arah berlawanan, yakni dari Paso menuju kota Ambon, datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Cesario. Dampak dari benturan keras tersebut, kedua pengendara dan 1 orang yang dibonceng pada motor Honda Beat langsung terjatuh. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan saat ini sedang mendalami penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian dan kecepatan kendaraan yang dapat memicu tabrakan adu banteng tersebut. Miris, keluarga Rahel Masang Tuasela harus jadi korban banjir tahunan akibat luapan sungai Waitua. Kisah pilu datang dari Rahel Masang Tuasela, warga negeri Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala keluarga ini setiap tahun harus menghadapi banjir yang merendam rumahnya hingga setinggi lutut akibat luapan sungai Waitua. Menurut Rahel, kondisi tersebut terjadi karena salah satu bagian atau brojol jembatan Waitua ambruk sejak tahun 2012 akibat banjir. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Ia menambahkan meski persoalan ini sudah dilaporkan berulang kali, baik ke pemerintah desa maupun ke tingkat provinsi, belum ada tindak lanjut nyata hingga banjir terakhir melanda. Rahel berharap pemerintah segera melakukan perbaikan pada jembatan Waitua dan melakukan pengerukan sungai agar aliran air kembali lancar. Ia juga meminta agar dibangun talut di sekitar rumahnya untuk menahan beban air dan tanah.
syukur bulan anak perempuan yang tua yang guru tuh dengan di pengadil bangsa dan dia bakal laki di sampai di balai sungai. Banjir ini bertepatan dengan Kali Wayari yang rumah hanyut. Jadi Bapak dan tolong perhatikan ketempung ya belakang ini. Karena paling dekat yang ketemu rumah lain, jadi tolong perhatikan. Belum jasa sampai sepindis yang kayu deng semen. Jadi air dari atas banjir ini, air dari atas tembus sampai di ketemu punya belakang rumah, hingga air masuk sampai di dalam rumah. Merajut harmoni di bumi raja-raja saat Brimopolda Maluku gelar doa lintas agama jelang HUT ke-80. Suasana hikmat dan penuh persaudaraan menyelimuti gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon pada Rabu 12 November 2025. Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 Korps Brigade Mobil atau Brimob Polri, Satuan Brimob atau Satbrimopolda Maluku menggelar doa lintas agama yang mengusung tema merajut harmoni dalam perbedaan. Acara yang berlangsung syahdu tersebut diwarnai dengan lantunan nyanyian rohani dari perwakilan berbagai agama, mulai dari Islam, Katolik, Hindu, hingga Protestan. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen Brimob untuk menyatukan keberagaman di Maluku. Sebagai penutup, seluruh pendukung acara berkolaborasi menyanyikan lagu Gandong yang syarat akan makna persaudaraan di Maluku. Sebelum akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama. Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Maluku, Kombes Pol Irfan SP Marpaung menjelaskan bahwa doa lintas agama ini merupakan sebuah inovasi yang baru pertama kali dilakukan di tahun ini. Ia menegaskan langkah ini diambil sebagai cerminan kondisi Maluku yang kental dengan budaya serta memiliki keanekaragaman agama dan suku bangsa yang tinggi. Kombes Pol Irfan SP Marpaung juga memaparkan rangkaian acara selanjutnya. Puncak peringatan HUT Brimob ke-80 tingkat Polda Maluku akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2025. Menginjak usia ke-80, Dansat Brimob berharap Korps Brimob dapat semakin dekat dengan rakyat, sesuai dengan tema nasional Brimob Presisi untuk masyarakat. Di tengah persiapan perayaan tersebut, Kombes Pol Irfan juga menginformasikan bahwa Satbrimopolda Maluku tetap fokus pada tugas operasional. Satu kompi pasukan atau sekitar 100 personel telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Papua. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya, Ibda John Kagian,
Saya Nyonya Abdasa Halisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sesuai dengan tema HUT BRIMOB ke-80 ini, BRIMOB presisi untuk masyarakat. Jadi kita bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, bisa bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama, dan bagaimana kita juga bisa berada di hati masyarakat. Ya, harapan kami dengan kita masyarakat doa bersama di tengah agama, kita menyatukan perbedaan-perbedaan menjadi suatu kekuatan dalam membangun bangsa dan negara kita, terutama lihat kita mampu terus bisa lebih baik lagi, dan keamanan dan kapasitas di wilayah Maluku terus dapat berjalan dengan baik, kondusif. Kami punya inovasi baru supaya kita melihat wilayah Maluku ini mempunyai seni budaya yang sangat kental, dan keanekaragaman agama juga untuk bangsa di sekitarnya. Artinya kami berupaya menggabungkan perbedaan-perbedaan itu dengan melakukan doa bersama untuk membangun bangsa dan negara Maluku dan Maluku yang kita cintai. Papua Maluku Digital Bootcamp, langkah Telkomsel kembangkan inovator muda di timur Indonesia. Telkomsel kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapabilitas digital generasi muda di wilayah timur Indonesia melalui program Papua Maluku Digital Bootcamp atau PMDB Season 3 tahun 2025-2026. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR ini resmi dibuka di Universitas Patimura Ambon oleh pemerintah Kota Ambon diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Diskominfo Ronald H. Lekransi. PMDB merupakan inisiatif strategis Telkomsel yang telah menjadi katalis penting bagi peningkatan literasi digital dan penciptaan solusi inovatif di kawasan Papua dan Maluku. Memasuki tahun ketiga, PMDB hadir dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berdampak dan berbasis proyek atau Project Based Learning, di mana para peserta akan mendapat pendampingan langsung dari para expert dan praktisi industri digital. Menurut Fajri, PMDB tahun ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan digital, tetapi juga pada pengembangan inovasi berbasis data yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat lokal. Selama program berlangsung, peserta akan dibimbing mengembangkan proyek digital di 5 tema utama, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial, ekonomi, serta kewirausahaan. Pariwisata, para peserta akan melalui proses pendampingan intensif sejak tahap ideasi, riset, hingga pengembangan prototipe nantinya akan dipresentasikan dalam sesi final pitching program. Melalui pendekatan ini, Telkomsel berharap PMDB dapat menjadi wadah kolaboratif yang melahirkan inovasi berdampak dan memperkuat ekosistem digital lokal. Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan, Kepala Diskominfo Kota Ambon Ronald H. Lekransi menyampaikan apresiasi atas konsistensi Telkomsel dalam mendukung percepatan transformasi digital di Kota Ambon. Ronald juga menegaskan bahwa langkah Telkomsel sejalan dengan visi pemerintah Kota Ambon
menuju Ambon Smart City. Kegiatan roadshow dan seminar di Universitas Patimura menjadi titik awal penjejaring talenta muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah berbasis teknologi. Antusiasme peserta dan dukungan dari institusi pendidikan menjadi bukti bahwa semangat transformasi digital tumbuh kuat di Papua dan Maluku. Generasi muda dari wilayah Maluku masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam PMDB Season 3 melalui laman resmi https://pumadigibootcamp.com hingga akhir November 2025. Sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel telah berproses sejak 1995 dan kini telah menjangkau lebih dari 97% populasi dengan jaringan 4G serta menjadi pionir layanan 5G di tanah air. Melalui prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, Telkomsel terus berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis teknologi untuk mempercepat kemajuan digital di Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Patimura dengan hormat Informasi lainnya, Tribuners, Irjen Hartanto kunjungi Polresta Ambon, instruksikan layanan 110 dan patroli respon time diperkuat. Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto berkunjung ke markas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Rabu 12 November 2025 siang. Kunjungan ini berfokus pada peningkatan kecepatan dan profesionalisme pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Kapolda yang didampingi Karo SDM dan Karo Logistik Polda Maluku disambut langsung oleh Kapolresta Ambon, Kombes Pol Yoga Putra Primasetya, beserta jajaran perwira dan personel. Dalam arahannya, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto secara tegas menyoroti pentingnya respon cepat atau response time personal terhadap setiap aduan masyarakat yang disampaikan melalui call center 110. Irjen Hartanto juga secara spesifik mengecek kesiapan personal dalam pelaksanaan patroli respon time yang telah digulirkan Polresta Ambon dan jajaran Polsek. Kapolda mengingatkan bahwa Kota Ambon adalah barometer situasi Kamtibmas di wilayah Maluku. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaporkan harus segera direspons dan ditangani secara profesional agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Di hadapan para personel yang terlibat dalam patroli, Kapolda Maluku menekankan pentingnya sikap humanis saat menjalankan tugas di lapangan. Kepada para perwira, Kapolda menginstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap personel. Secara terpisah, Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet Luhukai menjelaskan kepada tribunambon.com bahwa kunjungan Kapolda adalah untuk memastikan program respon time dan layanan 110 berjalan optimal. Ia menambahkan personel Polresta Ambon dan Polsek jajaran telah dibagi dan bahkan di-backup oleh personel Polda. Patroli ini diintensifkan terutama pada Jumat, Sabtu, dan Minggu karena hari-hari menjelang weekend merupakan sasaran utama tempat sering terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Baik, jadi Bapak Kapolda sebenarnya kunjungan kerjanya besok hari, namun tadi pengecekan oleh Bapak Kapolda langsung terkait dengan respon time, terkait dengan layanan aduan 110. Kemudian memang anggota semuanya sudah dibagi per polsek masing-masing.
dengan di backup oleh Polda. Jadi patroli dilaksanakan setiap hari. Patroli dilaksanakan terutama di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu menjadi sasaran buat karena sering terjadi tindak pidana maupun kriminalitas yang sering terjadi ketika menjelang weekend. Dan ini merupakan salah satu terobosan maupun inovasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Maluku. Dalam hal ini juga kami Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease ini merupakan hal yang positif yang mungkin akan terus kita kembangkan lagi. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, nelayan hilang di Pulau Ai Banda belum ditemukan. Tim SAR terus lakukan pencarian. Seorang nelayan atas nama Sarimen Atija, 65 tahun, dinyatakan hilang di pesisir pantai Pulau Ai Banda, Maluku Tengah, Selasa 11 November 2025. Menurut laporan tim SAR, sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur, diketahui 2 orang nelayan, anak dan ayah, kembali setelah aktivitas melaut dan menepi di sekitar pesisir pantai Pulau Ai. Sang anak diketahui pergi membawa hasil laut ke rumah, sementara korban menunggu di perahu. Naas setelah sang anak kembali ke pesisir pantai, korban diketahui tidak berada di tempat. Masyarakat setempat sudah melakukan pencarian namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kemudian pada pukul 9:05 waktu Indonesia Timur pagi, menggunakan Ripos SAR Banda, tim SAR gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian. Ketua tim SAR mengabarkan bahwa unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian antara lain Polsek Banda, Koramil Banda, Polairut Banda, serta masyarakat setempat. Kabupaten Maluku kondisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami laporkan satu informasi awal kondisi membahayakan manusia. 1 orang hilang di sekitar pesisir pantai Pulau Ai, Kabupaten Maluku Tengah. Informasi diterima dari Babinsa Pulau Ai, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 November 2025 pukul 08:45 waktu Indonesia Timur. Keluarga dan masyarakat telah melaksanakan pencarian, namun korban belum ditemukan. Selanjutnya meminta bantuan SAR. Aksi yang dilakukan Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada tanggal 11 November 2025 pukul 09:05 waktu Indonesia Timur, tim rescue Posar Banda beserta potensi SAR diberangkatkan menggunakan RIP Posar Banda menuju ke lokasi kejadian. Estimasi tiba pada pukul 09:35 waktu Indonesia Timur. Adapun unsur yang terlibat, tim rescue Posar Banda, Polsek Banda, Polairut Banda, Koramil Banda, dan masyarakat setempat. Semoga tim SAR gabungan secepatnya berhasil menemukan korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagram.
Miris, pengajar muda Indonesia mengajar di SBT dilecehkan sopir mobil. Salah satu pengajar muda dari Indonesia mengajar yang ditempatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT alami pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi mobil jalur Air Nanang menuju Bula. Hal itu disampaikan langsung Kasat Reskrim Polres SBT AKP Rahmat Ramdhani dalam keterangan tertulis kepada Tribunambon.com Rabu 12 November 2025. Rahmat mengatakan peristiwa yang menimpa wanita muda berinisial D itu terjadi Rabu malam 5 November 2025. Saat itu korban dari desa Air Nanang menaiki mobil terlapor untuk pergi ke kota Bula. Tetapi di pertengahan jalan, tepatnya di desa Sesar, aksi bejat PA dilancarkan ke korban D. Lebih lanjut, korban yang tak terima dilecehkan langsung melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Seram Bagian Timur. Selain itu, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polres SBT telah melakukan pemeriksaan terhadap korban serta sejumlah saksi. Rahmat mengungkapkan bahwa kepolisian belum melakukan penangkapan terhadap terlapor lantaran proses masih dalam tahap penyidikan awal. Ia menambahkan pihaknya juga sudah mengirimkan surat SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada pihak pelapor sebagai bentuk transparansi penanganan perkara. Kasih Om. Om kau ambil papan sama di depannya. Dalam lah boleh. Dalam lah boleh. Ya, memang benar ada laporan dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh seorang pengajar pemudi. Jadi kejadiannya itu tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 sekitar jam 21 waktu Indonesia Timur bertempat di Sesar, Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Ya benar, si korban telah membuat laporan resmi sesuai dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 135 garing angka Romawi 11 garing 2025 garing SPKT garing Polda Maluku pada tanggal 9 November 2025. Jadi sejauh ini proses penanganan kita yakni sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Jadi pelaku sampai sekarang belum dilakukan penangkapan atau penahanan. Sekarang proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Oke, Mbak.
Iya. Kita ke berita terakhir, Tribuners. BPBD SBT akui usulan proyek permanen cegah banjir di Kota Bula belum dieksekusi. Meski banjir sudah berulang kali melanda wilayah Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT, namun hingga kini penanganan secara permanen belum juga terrealisasi. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengaku sudah mengusulkan sejumlah proyek pembangunan tanggul dan perbaikan drainase di titik-titik rawan sejak beberapa tahun terakhir. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD SBT Ahmad Sayuti Pawai mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut ke pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, langkah penanganan banjir tidak efektif dilakukan saat bencana sudah terjadi. Namun, Sayuti mengakui eksekusi di lapangan kerap menjadi kendala, terutama karena terbatasnya anggaran. Sementara itu, pasca banjir yang merendam lokasi desa di Kota Bula, pada Selasa 11 November 2025, BPBD telah menurunkan tim reaksi cepat atau TRC untuk melakukan pendataan dan kajian cepat dampak bencana. Hasil pendataan tersebut, kata dia, telah dilaporkan ke BNPB Pusat dan Bupati SBT sebagai bahan pertimbangan penanganan lebih lanjut. Selain pendataan, personel BPBD dan Satpol PP juga membantu warga membersihkan rumah yang sempat tergenang. Kendati demikian, ia menilai banjir kali ini belum sampai pada level darurat yang membutuhkan bantuan logistik besar. Pertama, langkah-langkah yang telah diambil, yang pertama, setelah kami mendapat laporan itu, kemudian paginya kami turunkan tim TRC ke lapangan untuk melakukan pendataan di lokasi-lokasi terdampak untuk kami laporkan ke BNPB dan kami laporkan ke Pak Bupati sebagai atasan langsung untuk bagaimana bisa mencari solusi dan mungkin langkah-langkah penanganan yang selanjutnya. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Langkah-langkah penanganan yang kami sudah, ini dari jauh-jauh hari kami sudah ini, karena Bula termasuk daerah rawan bencana, daerah desa khususnya banjir. Betul. Jadi langkah-langkah penanganan yang kami sempat usulkan dan sudah menjadi pertimbangan BNPB untuk melakukan penanganan, itu ada penanganan, baik penanganan yang sifatnya permanen ya, misalnya membangun tanggul, kemudian memperbaiki saluran drainasi dan sebagainya. Itu. Tapi kembali lagi bahwa itu kan sifatnya usulan. Jadi kalau nanti kita lihat saja perkembangan kalau saya ini, tadi kan ada kegiatan-kegiatan bencana yang
penanganan permanen itu kan yang sementara ada di Wailola. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi